Oke, di materi selanjutnya adalah kita membahas tentang aspek-aspek sejarah awal mula tercetusnya program promosi kesehatan. Dalam hal ini tingkat atau skala internasional, dalam skala internasional. Ada tiga hallmark atau ada tiga tahap penentu dalam terbentuknya atau tercetusnya program promosi kesehatan. Atau acknowledgement dari pengakuan dari adanya program promosi kesehatan yang dapat merubah atau membantu individu tersebut dalam mengambil keputusan kesehatannya. Bagaimana sih asal mulanya program promosi kesehatan tersebut terbentuk dalam skala internasional? Ada 3 tahap. Yang pertama adalah in the mid-19th century, yang kedua adalah The Lalonde Report tahun 1974, kemudian yang ketiga adalah pengakuan oleh WHO dalam beberapa konferensi internasionalnya. Jadi yang pertama adalah di pertengahan 19th century, abad ke-19, itu hallmarknya atau tercetusnya hasil dari kejadian di pertengahan abad ke-19 tersebut adalah sanitary condition. Pemerintah dan juga stakeholder dalam kesehatan itu menyadari pentingnya kondisi yang bersih, kondisi lingkungan rumah yang bersih, dan juga problem dari penyakit infeksi itu mulai disadari. Kemudian di Lalonde Report itu hallmarknya, pengakuannya adalah mulai teridentifikasi bahwa unhealthy lifestyle, gaya hidup yang tidak sehat itu bisa berkontribusi terhadap kematian dan juga penyakit yang lebih dini daripada terbatasnya akses individu ke sarana kesehatan. Itu penting juga, tapi ternyata yang lebih mempengaruhi adalah bagaimana lifestyle dari individu tersebut. Kemudian yang pengakuan dari berbagai pertemuan internasional di WHO itu hallmarknya adalah identify the various combination of forces that influence the health of population, atau disadari bahwa status kesehatan dari individu, status kesehatan dari komunitas, status kesehatan dari populasi itu tidak hanya tanggung jawab dari individu, komunitas atau populasi tersebut, tapi identifikasinya adalah dipengaruhi oleh berbagai macam kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, yang seperti yang dijelaskan di topik The Social Determinants of Health. Yang pertama saya bahas aspek kesehatan yang terjadi awal mulanya program promosi kesehatan itu the mid-19th century, di pertengahan abad ke-19. Ada ilmuwan yang bernama John Snow, ya, bukan di GOT. John Snow adalah seorang fisikawan dari London. Jadi bukan orang kesehatan, bukan dokter, bukan orang yang bekerja di bidang kesehatan. Dia mentrace atau mendeteksi, jadi di London, suatu daerah di London itu namanya di Broad Street, sedang ada wabah kolera. Kemudian John Snow tersebut membantu mengidentifikasi sumber dari kolera di komunitas tersebut. Ternyata ditemukan ketika dia bikin peta, ini ada petanya di Broad Street, bahwa tingkat kejadian, ini yang hitam-hitam ini adalah tingkat kejadiannya atau angka kejadian yang tinggi adalah penduduk yang tinggal di dekat sumber dari air, pompa waktu itu di sana. Jadi dia mengidentifikasi bahwa kenapa di dekat-dekat sumber air yang melalui pompa itu, kenapa di sana tinggi kejadian koleranya. Bahwa dia seorang fisikawan, jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan kesehatan. Tapi dari mapping tersebut, dari project di mapping peta di Broad Street, kemudian di peta tersebut ada rumah-rumahnya, kemudian dia gambar tingkat kejadiannya, ternyata tingkat kejadian yang dekat adalah sumber air, pompa sumber air. Dia mengidentifikasi jangan-jangan ada hubungan nih antara kejadian penyakit dengan letak dari pompa-pompa air tersebut yang mengalirkan air dari suatu sumber ke rumah-rumah penduduk. Jadi tindakan yang selanjutnya dia lakukan adalah menghilangkan pump handle
pegangan dari pompa tersebut sehingga pompa tersebut tidak bisa digunakan oleh penduduk di sekitarnya, tapi dari sumber yang lain lagi, bukan dari sumber yang pompa tersebut, sumber air dari pompa tersebut. Dan ketika langkah tersebut dilakukan, maka kejadian kolera tidak naik lagi. Nah, step ini yang dilakukan oleh John Snow ini, this discovery not only led to the development of the modern science of epidemiology. Jadi kalau Anda belajar epidemiologi, dasar-dasar epidemiologi atau historical side dari epidemiologi juga penemuan dari John Snow tersebut bahwa ada hubungan antara behavioral atau faktor-faktor lingkungan dengan kejadian penyakit. Jadi tidak hanya hallmarknya adalah mulainya modern science of epidemiology mulai diperkenalkan, tapi juga help the government recognize the needs to address infectious disease. Jadi di sini mulai adanya kesadaran ternyata penyakit infeksi ini adalah suatu permasalahan di komunitas yang harus segera diatasi. Jadi kejadian the mid-19th century ini adalah awal mula ilmu epidemiologi yang pertama. Yang kedua adalah sadarnya pemerintah bahwa kita sedang menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit infeksi pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah kejadian The Lalonde Report tahun 1974. Jadi ilmuwan dari Kanada, Mark Lalonde, dia mengeluarkan sebuah report yang berjudul A New Perspective on the Health of Canadians. Jadi di report tersebut dia laporkan bahwa health was determined more by lifestyle than by human biology or genetic, environmental toxin or access to appropriate healthcare. Sebelumnya kesadaran bahwa penyakit itu ditentukan karena biologi dari manusianya itu sendiri, genetik. Kemudian karena adanya toksin dari lingkungannya, atau karena individu tersebut akses ke sarana kesehatannya buruk. Tapi dari The Lalonde Report ini dilaporkan bahwa dibanding hal-hal tersebut, ternyata lifestyle atau gaya hidup dari individu tersebut lebih menentukan status kesehatannya. Specifically, those health risk behavior chosen by individuals could account for up to 50% of premature illness or death. Jadi kejadian kematian yang lebih awal, kejadian menderita penyakit yang lebih awal itu 50%-nya disebabkan karena gaya hidupnya. By emphasizing the importance of one lifestyle to the ultimate manifestation of disease, a shift in the understanding of disease causation occur. Jadi terjadi perubahan paradigma bahwa health status atau status kesehatan itu tidak hanya tanggung jawab dari dokter, tidak hanya tanggung jawab dari tenaga kesehatan, tapi juga tanggung jawab terhadap individu atau orang tersebut. Sehingga di sini The Lalonde Report ini hallmarknya adalah individu, komunitas, populasi, dan juga organisasi kesehatan mulai acknowledge atau menyadari pentingnya lifestyle atau gaya hidup individu terhadap hubungannya terhadap pencegahan penyakit. Nah, kemudian historical konteks yang ketiga adalah WHO International Recognition of Health Promotion Program. Jadi beberapa pertemuan yang telah dilakukan secara internasional oleh WHO itu yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi di tahun 1986, The Ottawa Charter for Health Promotion. Dia di sini pertemuan dari WHO tersebut menghasilkan suatu kesepakatan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar status kesehatan dari masyarakat itu bisa meningkat. Yang pertama, strengthen community action. Jadi tidak hanya individu yang harus bertanggung jawab, tapi komunitas di sekitarnya. Kemudian develop personal skill. Jadi individu tersebut harus mempunyai suatu keterampilan atau suatu pengetahuan dasar yang membantu individu tersebut memutuskan apa yang harus dilakukannya untuk yang berkaitan dengan status kesehatannya. Kemudian enable mediate advocate. Harus ada advokasi, tidak hanya individu, tidak ada komunitas, tapi dibantu juga dengan regulasi. Kemudian kreatif supportive environment, lingkungannya juga harus supportive terhadap individu tersebut untuk merubah perilaku kesehatannya, dan juga reorient health service. Jadi health service atau pelayanan kesehatan itu tidak hanya orientasinya tidak hanya menyembuhkan, tapi juga memberikan edukasi, mempromosikan status kesehatan, mencegah penyakit dan juga mencegah penyakit. Jadi di situ ada pergeseran orientasi dari pelayanan kesehatan. Kemudian pertemuan kedua itu adalah The Jakarta Declaration of Leading Health Promotion into the 21st Century pada tahun 1997. Itu pertemuan kedua secara internasional oleh WHO.
kesepakatan yang dihasilkan yang di sana yaitu promote social responsibility for health. Jadi tanggung jawab untuk meningkatkan status kesehatan itu tidak hanya lies in individu tapi juga sektor publik dan juga sektor private. Increase investment for health development. Jadi di sini WHO mempromote bahwa pemerintah perlu ada anggaran yang dikhususkan untuk promosi kesehatan. Jadi anggaran itu tidak hanya untuk penyembuhan tapi juga pencegahan yang diimplementasikan dalam program-program promosi kesehatan. Yang ketiga adalah consolidate and unite the expand partnership for health. Jadi untuk meningkatkan status kesehatan itu harus mengajak beberapa keterlibatan dari beberapa stakeholder yang terkait. Increase community capacity and empower individual. Jadi komunitas juga sadar bahwa apa yang dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang diambil di skala komunitas itu juga perlu untuk mensupport suatu perubahan lifestyle behavior tadi misalnya contohnya, dan juga empower individual atau orang atau individu itu juga empower tuh diberikan kemampuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatannya. Kemudian secure an infrastructure for health promotion. Untuk berhasil tidak hanya dana tapi juga infrastruktur. Contohnya apa? Misalnya regulasi bahwa minimal di kota itu di satu kota ada minimal misalnya satu tempat publik yang bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga. Kalau misalnya olahraga itu harus mengeluarkan uang untuk pergi ke gym, untuk mendapatkan suatu kondisi melaksanakan olahraga yang aman, maka di sini harus ada bantuan juga dari pemerintah agar masyarakat tersebut bisa akses ke sarana olahraga yang terjangkau, misalnya seperti itu. Jadi mulailah dibangun infrastruktur untuk promosi kesehatan. Contoh lain adalah adanya yang sederhana saja, adanya trotoar untuk pejalan kaki, sehingga pejalan kaki yang mungkin berjalan kaki untuk misalnya meningkatkan pergerakan individu, exercise itu juga terjamin keselamatan dan keamanannya. Itu juga salah satu contoh infrastruktur untuk promosi kesehatan. Jadi di sini saya tekankan lagi bahwa promosi kesehatan itu adalah adanya interaksi. Jadi tidak hanya individu tapi populasi, skala populasi, kemudian skala politikal juga ada dan juga ada health education di sana. Plan change of health related lifestyle. Jadi perubahan gaya hidup yang dapat mempromosikan kesehatan itu adalah suatu program yang terencana dan juga program tersebut berjalan tidak hanya dari perubahan dari individu tersebut yang ingin merubah gaya hidupnya, tapi juga dari perubahan dari lingkungannya yang mensupport individu tersebut untuk berubah ke arah status kesehatan yang lebih baik. Contoh interaksinya yang pertama, ya pasti karena merubah kesehatan individu, pasti individu tersebut juga harus ada melakukan perubahan. Contohnya adalah perubahan dalam pilihan akan sikapnya terhadap perilaku kesehatannya, perubahan terhadap gaya hidupnya atau lifestyle-nya. Kemudian di skala populasi itu physical and psychosocial environment, jadi lingkungan fisik, lingkungan psikososial itu juga mendukung seseorang untuk merubah gaya hidupnya. Kemudian adanya edukasi kesehatan, social marketing, mass communication, tadi saya jelaskan apalagi di era sekarang itu sesuatu yang dipromosikan atau menjadi viral di sosial media kadang lebih ampuh dalam merubah persepsi, kepercayaan dan juga keputusan seseorang untuk gaya hidup kesehatan yang lebih baik. Jadi unsur-unsur tersebut juga harus dimanfaatkan agar suatu program promosi kesehatan dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu adalah political action, community organization, community development seperti yang saya contohkan tadi, misalnya perubahan akan persepsi kepercayaan terhadap pencegahan penyakit corona itu akan lebih baik lagi, akan lebih sukses lagi apabila didukung oleh regulasi, ya, yang outcome akhir yang diinginkan adalah improve health and well-being, meningkatkan kesehatan dari individu, keluarga, sekolah, tempat kerja, institusi kesehatan seperti fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan juga komunitas. Seperti itu.